Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Erna Maharani dengan NPM 230105108. Jadi, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alur dan tata cara pengisian SPT WPOB menggunakan e-form 1771. Sebelum masuk ke penjelasan tentang mengenai tata cara pengisian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu wajib pajak badan. Jadi, wajib pajak badan adalah entitas seperti PT, CV, yayasan, atau koperasi yang wajib membayar dan melaporkan pajak, teman-teman. Pelaporannya itu dilakukan melalui e-form. E-formnya yang akan kita isi nanti yaitu e-form 1771. Apa sih e-form 1771? Jadi, e-form 1771 yaitu formulir elektronik SPT tahunan PPh Badan yang diisi dan diunggah lewat DJP online paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi, langsung aja kita masuk ke penjelasan tata cara pengisian SPT WP Badan menggunakan formulir 1771. Jadi yang pertama-tama adalah kita harus mengisi lampiran khusus 7A, teman-teman. Jadi di lampiran khusus 7A ini adalah isinya adalah kredit pajak luar negeri. Jadi di soal itu udah dijelasin kan ada kredit pajak dari luar negeri. Yang pertama itu dari soal ini ada tiga negara, teman-teman. Yang pertama Kanada, yang kedua Thailand, dan yang ketiga itu Singapura. Di sini ada Kanada, jenis penghasilannya adalah dividen, mata uangnya CAD, lalu jumlah neto palasnya 17.598, tanggal kreditnya itu adalah 31/12/2021, kurs KMK-nya 11.537. Lalu di sini ada jumlah neto, teman-teman. Jumlah neto dalam rupiah itu kita dapat dari mana sih? Jumlah neto rupiah itu kita dapat dari jumlah neto falas dikali sama kurs KMK ini, teman-teman. Jadi 17.598 dikali sama 11.537 menghasilkan jumlah neto rupiah sebesar 203.28.126 rupiah, teman-teman. Lalu di sini ada bagian pajak terhutang falas sebesar 7.199. Dan dari mana sih pajak terhutang rupiah? Pajak terhutang rupiah juga dari pajak terhutang falas dikali sama ini, teman-teman, jumlah neto. Jadi menghasilkan 83.054.863 rupiah. Lalu ada dari negara Singapura dengan jenis penghasilan bunga obligasi, mata uangnya dolar Singapura. Jumlah neto falasnya itu sebesar 4.766, tanggalnya sama, lalu kurs KMK-nya sebesar 10.491, maka dari kurs KMK dan mata uang falas tersebut kita menghasilkan jumlah neto rupiah sebesar 50.106 juta rupiah. Untuk pajak terutang falasnya itu sebesar 1.906 sehingga menghasilkan pajak terutang rupiahnya sebesar 19.995.846 rupiah. Lalu ada negara ketiga yaitu negara Thailand. Jenis penghasilannya itu di negara Thailand ini, teman-teman, jenis penghasilannya itu adalah rugi. Tapi karena di jenis penghasilan ini nggak ada, jadi kita masukin lainnya. Mata uangnya itu baht, jumlah neto falasnya 46.305, tanggalnya sama, lalu kurs KMK-nya 43.091. Jadi dari kurs KMK dan mata uang falas ini kita menghasilkan jumlah neto rupiah untuk negara negara Thailand adalah 1.995.328.755 rupiah. Dengan pajak terutang falasnya nol, karena pajak terutang falasnya nol, maka akan menghasilkan pajak terutang rupiah sebesar nol juga, teman-teman. Lalu di sini cuma ini yang kita isi, teman-teman. Nah, di sini ada jumlah. Lanjut setelah mengisi lampiran khusus 7A, kita langsung beralih ke lampiran khusus 1A, teman-teman. Untuk yang lain itu kita nggak ada yang perlu kita masukin ke lampiran khusus. Setelah 7A itu kita langsung ke lampiran khusus 1A. Jadi lampiran khusus 1A ini, teman-teman, isinya adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini kita isi jenis harta
Dari sini kita bisa dapat di soal yang di bagian ini teman-teman. Jadi di soal itu udah dijelasin. Nah, di soal nomor 8 ini teman-teman, kita udah dijelasin perusahaan mempunyai aktiva tetap sebagai berikut. Langsung kita masukin ke sini. Di sini ada 5 jenis harta. Yang pertama adalah mesin produksi dengan kelompok harta kelompok 2, bulan perolehan bulan 1, lalu tahun perolehan tahun 2015, harga perolehannya itu sebesar 500 juta teman-teman. Kenapa 500 juta? Itu kan udah ada di soal tadi. Lalu nilai buku fiskalnya ini sebesar 150 juta, teman-teman. Karena akumulasi penyusutannya itu sebesar 350 juta, jadi nilai sisa bukunya sebesar 150 juta. Lalu menggunakan metode garis lurus, menggunakan metode lurus. Dan di sini penyusutan fiskal tahun ini sebesar 50 juta. Dari mana sih 50 juta ini, teman-teman? Di soal kita bisa lihat bahwasanya em, mesin produksi ini taksiran umur ekonomisnya selama 10 tahun. Jadi 500 juta kita bagi dengan 10 tahun menghasilkan angka penyusutan fiskal per tahunnya ada 50 juta. Lalu yang kedua ada kendaraan dengan kelompok harta kelompok 2, tahun perolehan 2015, harga perolehan 400 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 160 juta, dengan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 40 juta. Nomor satu dan nomor 2 ini sama teman-teman. Umur ekonomisnya selama 10 tahun. Jadi dibagi 10 menghasilkan angka 40 juta. Lalu yang ketiga ada komputer. Komputer itu sama masuk ke kelompok 2 juga teman-teman. Lalu bulan perolehan bulan 3 tahun perolehan 2017, harga perolehan 300 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 10 juta, dan menghasilkan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena jadi komputer ini taksiran umur ekonomisnya 5 tahun teman-teman. Jadi dari sini 300 juta kita bagi 5 tahun menghasilkan angka 60 juta. Lalu di sini ada inventaris kantor. Inventaris kantor ini harga perolehannya 200 juta, nilai buku fiskal awal tahun 25 juta. Di sini menghasilkan penyusutan fiskal awal tahun sebesar 25 juta karena untuk inventaris kantor ini umur ekonomisnya 8 tahun, teman-teman. Jadi 8 tahun ini 200 juta kita bagikan dengan umur ekonomis dari inventaris kantor selama 8 tahun menghasilkan angka 25 juta penyusutan fiskal tahun ini. Lalu yang terakhir itu ada bangunan teman-teman. Bangunan ini dia masuknya nggak ke kelompok 1, 2, 3 atau 4, tapi dia masuk ke kelompok bangunan karena dia bukan harta berwujud, jadi dia masuk ke kelompok bangunan dan kelompok hartanya adalah permanen, teman-teman. Bangunan ini eh, bulan perolehannya bulan 1 tahun perolehan 2015 dengan harga perolehan sebesar 600 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 390 juta, dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 30 juta. Kenapa 30 juta, teman-teman? Karena untuk bangunan permanen itu nilai ekonomisnya adalah selama 20 tahun. Jadi 600 juta itu kita kita bagi dengan 20 tahun menghasilkan angka penyusutan fiskal tahun ini sebesar 30 juta, teman-teman. Setelah itu kita beralih ke lampiran 6. Dari lampiran 6 kita nggak ada yang perlu diisi, jadi kita langsung masuk ke lampiran 5, teman-teman. Kita buka, kita klik lampiran 5. Lalu teman-teman, di lampiran 5 ini terdapat daftar pemegang saham, pemilik modal atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi dari soal kita sudah tahu teman-teman, ada satu pemegang saham atas nama saudara Muhammad Zaki Al-Ghifari. Di sini ada alamat, NPWP dan jumlah modal yang disetor. Jadi jumlah modal yang disetor oleh saudara Zaki Al-Ghifari ini sebesar 100 juta, teman-teman. Selain itu, di bagian bawah juga, di bagian B ada daftar susunan pengurus. Muhammad Zaki Al-Ghifari ini dengan alamat ini dan NPWP ini memiliki jabatan sebagai pemimpin, teman-teman. Lalu kita beralih ke lampiran 4, teman-teman. Di lampiran 4 ini terdapat PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, teman-teman. Dari lampiran 4 ini hanya nomor bisa kita lihat hanya nomor 7, teman-teman, yang kita isi. Di sini ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan besar 5 juta. Ini kita dapat dari mana sih? Kita dapat dari
soal di nomor Ada di soal nomor 10, teman-teman. Jadi di sini ada sewa bangunan senilai 5 juta, kita masukin ke lampiran 4 tadi. Di bagian nomor 7, 5 juta, PPh terutangnya sebesar 500.000. Jadi teman-teman, disclaimer, untuk kolom yang berwarna kuning itu sudah terisi otomatis. Jadi setiap kolom yang sudah kita input, jika ada kolom yang berwarna kuning, itu terisi otomatis dari kolom-kolom yang sudah kita input. Jadi misalkan dia harus dikali atau harus dibagi, dia akan langsung menghasilkan hasil otomatis teman-teman. Jadi kita nggak perlu hitung. Lalu selanjutnya ada di bagian bawah sini, yang B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak teman-teman. Di sini kita isi di nomor 3, di bagian dividen. Dividen ini kita lihat di soal. Di soal ada tabel teman-teman. Dan dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa dividen dari soal tersebut sebesar 40 juta rupiah. Dari situ kita masukkan ke sini 40 juta rupiah. Jadi total yang B adalah 40 juta rupiah, teman-teman. Dari sini kita langsung beralih ke lampiran 3. Kita klik di lampiran 3. Jadi teman-teman di lampiran 3 ini isinya adalah kredit pajak dalam negeri. Di sini ada dua. Kredit pajak dalam negeri itu kita dapat dari nomor 10 dan 11, teman-teman. Di soal kamu ke soal nomor 10. Di bagian sewa atas peralatan pabrik senilai 12 juta dan sewa atas kendaraan 8 juta ini teman-teman. Lalu di bagian PPh pasal 22 atas impor sebesar 15 juta ini. Kita masukin ke bagian sini teman-teman. Nah, dengan hasil total lagi-lagi saya jelaskan bahwa kolom yang berwarna kuning ini adalah kolom yang otomatis terisi teman-teman. Lalu dari sini kita langsung beralih ke lampiran 2 teman-teman. Jadi teman-teman, di lampiran 2 ini adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya usaha secara komersil. Di sini kita bisa tinggal masukin aja dari tabel yang ada di soal teman-teman. Di sini. Nah, di sini ada penjualan bersih sebesar 18.504.815 juta. Kita masukin ke sini. Oh, sebentar. Ini harga pokok penjualan 14.654.879. Kita masukin ke sini teman-teman, ke pembelian bahan atau barang dagangan di harga pokok penjualan. Lalu sini gaji upah bonus sebesar 1 miliar ini kita dapat dari sini teman-teman, dari biaya gaji dan upah. Lalu biaya transportasi itu kita dapat dari biaya perjalanan dinas teman-teman sebesar 53.465 rupiah. Lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi juga kita dapat dari biaya penyusutan di sini teman-teman 169 juta rupiah. Kita masukin ke sini. Lalu ada biaya biaya sewa. Ini semuanya kita dapat dari sini teman-teman. Dari sini. Dari tabel ini kita tinggal pindahin ke sini. Lagi-lagi saya jelaskan bahwasanya untuk tabel yang berwarna kuning itu terisi otomatis teman-teman. Jadi di sini jumlahnya ada langsung jumlah dari HPP, dari biaya usaha lainnya dan biaya usaha luar, dan jumlah keseluruhannya sebesar 17.867.241 rupiah, teman-teman. Setelah kita mengisi di bagian lampiran 2 ini dari tabel tadi, kita berlanjut ke lampiran 1, teman-teman. Yang di mana lampiran 1 ini berisikan tentang perhitungan perhitungan penghasilan neto fiskal, teman-teman. Di sini ada peredaran usaha sebesar 18.504.815 juta rupiah. Itu kita dapat dari sini teman-teman, dari penjualan bersih. Di tabel tadi ada, kita masukin ke lampiran 1, lalu ini yang kuning otomatis. Ini 1E sebesar 65 juta, itu dari penghasilan dari luar usaha. Ini kita dapat dari dividen. Bentar, teman-teman. Dari dividen dan sewa teman-teman. Kita jumlah 40 juta dan 25 juta menghasilkan total pendapatan lainnya sebesar 65 juta rupiah. Lalu di bagian yang penyesuaian fiskal positif itu kita masukin yang 5A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk ini sebesar
596.000 kita itu dapat dari biaya perjalanan dinas tadi, teman-teman, yang udah dikoreksi fiskal. Jadi hasilnya sebesar 596.000 ini. Lalu yang F ini penghasilan pajak, itu ada di tabel penghasilan pajak sebesar 60 juta. Jadi kalau yang tadi yang atas ini positif, yang bawah sini negatif, teman-teman. Di sini ada penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 145 juta. Jadi penghasilan neto fiskal keseluruhannya adalah 3.030.461.987 rupiah, teman-teman. Setelah dari lampiran satu selesai, kita beralih ke induk lanjutan. Kita buka. Jadi teman-teman, di induk lanjutan ini isinya adalah PPh. Aduh, di sini yang kita isi adalah ini, teman-teman. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu ada sebesar 1.012.105 juta rupiah. Lalu di sini ada yang D, PPh terutang. PPh terutang itu kita dapat dari PPh terutang fasilitasnya sebesar 28.425 rupiah, dan PPh terutang non fasilitas sebesar 165.812 juta, jadi menghasilkan 194 ini, teman-teman. Lalu ini ada 14E, kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 66.625 rupiah, teman-teman. Lalu di bagian bawah sini ada kita mencentang bagian wajib pajak, ada tempatnya, lalu tanggal, dan di sini kita harusnya melampirkan tanda tangan dan cap perusahaan. Lalu setelah selesai dari induk lanjutan, yang terakhir adalah di bagian lampiran induk, teman-teman. Kita buka lampiran induk. Nah, jadi di bagian lampiran induk ini, teman-teman, kita tuh disuruh isi ini diaudit atau enggak. Kalau enggak diaudit, kita tinggal klik. Tapi kalau misalkan diaudit, kita harus isi, teman-teman, nama kantor akuntan publiknya, NPWP auditornya, gitu-gitu. Karena enggak, jadi kita skip. Lalu di bagian bawah sini, teman-teman, ada penghasilan neto fiskal yang tadi, dari neto fiskal positif dan negatif kita jadi satu. Di sini ada hasilnya. Lalu di bagian induk ini kita hanya masukin nomor 10A, teman-teman. 10A. Ini dia. PPh pasal 25 bulanan. Ini pajaknya sebesar 60 juta. Dari tabel yang kita lihat tadi, teman-teman. Biaya pajak sebesar 60 juta. Kita masukin ke 10A ini. Jadi, selesai. Lagi-lagi, untuk kolom yang berwarna kuning ini akan terisi otomatis, teman-teman. Jika kita sudah menginput data-data di kolom yang seharusnya kita isi. Jadi yang kuning ini akan terisi otomatis. Begitu. Uh, Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Cukup sekian. Terima kasih.